Nih, Bagar, seperti biasa ya. Sekarang kan kita di video, jadi Bu Eka minta kerjasamanya dengan baik, oke? Ya, tolong perhatikan Bu Eka. Di sebelah kan sama ya, di kelas sebelah juga sedang membuat video. Jadi tolong konsentrasi. Bu Eka pasti itu mengganggu, bukan maksud mengganggu, tapi memang kami sedang sama-sama membuat video. Jadi tolong dimaklumi ya, walaupun berisik, tapi fokus kalian tetap pada Bu Eka, oke? Ya, paham ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Najril, tolong pimpin doa ya. Singkat berdoa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan pada saat berdoa masih kena seurnu helai. Tahu helai? Ya, masih pada ngantuk? Tidur jam berapa tadi malam? Cung yang tidur lewat dari jam 9. Nanaonan wae. Nih, untuk apa ya, kan kata Bang Haji Roma juga ya, jangan begadang kalau tidak ada artinya ya. Tak apa. Ya sudahlah, itu makna nanti kita bahasnya ya. Coba cek teman-temannya siapa aja yang tidak masuk. Pairus, kenapa Pairus? Sakit kaki. Asam minum Pairus di sekolah. Terus adik, siapa lagi? Siapa? Saipan? Ya kan tadi Pairus udah. Akmal kenapa? Terus? Wafa sakit, Mugni izin. Hauna, Fadila. Udah berarti 6 orang. 6 orang ya? Udah ada 34. Semangat tidak? Semangat. Oke. Nih, biar semangat coba berpasangan dulu dengan teman-temannya. Kamu sama ini, sama Adit. Sama Adit, Evan sama Adit. Evan sama Adit. Berpasangan.
Duaan-duaan heula, duaan-duaan heula. Ya. Kita main game dulu. Sama cewek. Ya udah, kayak gini ya. Seperti ini. Adit sini main sama ibu sini. Nih. Nih lihat. Boleh ininya di sebentar ya. Nih, sebentar. Seperti ini, lihat Adit sini berhadapan dengan ibu. Nah, lihat. Tangannya susun bersilangan. Adit di bawah, kemudian tangan ibu, tangan Adit lagi, kemudian tangan ibu. Bukan nog-nogan, bukan ya. Nih, judulnya adalah up and down. Up and down. Ya. Kalau Bu Eka bilang up, berarti up itu artinya apa? Up itu artinya apa? Atas. Berarti yang bawah naik ke coba up ke atas. Kalau down, down itu apa? Bawah. Berarti yang atas turun ke bawah. Oke, coba. Sok, susun tangannya, Adit. Berdua-berdua. Kan berpasangan itu berdua-berdua. Stop. Feb, atuh geser dulu. So, geser dulu. Nih, kalau Bu Eka bilang up berarti yang bawah ke oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. 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 Alah, udah pusing. Down. Down. Up. 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 Nah, kalau Bu Eka bilang boom, ya, boom, oke? Enggak, yang bawah harus menangkap yang atas. Siapapun yang di bawah harus menangkap yang atas, oke? Yang atas entong cicing wae, menghindar. Paham? Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. 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 Down. 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 Boom. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Cung. 1-0. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya permainannya. Boleh Adit duduk. Nih, Bager. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali. Halo? Oke. Boleh fokus lagi ke Bu Eka ya. Nih, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran apa? KKA. KKA itu kepanjangan dari apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nih, judul pembelajaran hari ini yaitu mengungkapkan rahasia robot pintar, bedanya manusia dan mesin cerdas. Kemarin kita sudah menjadi sebuah robot apa? Kelinci ya, yang mencari apa kemarin? Wortel. Oh iya, kemarin juga kita sudah mencari robot yang membantu pergi kemana kemarin? Ke pasar. Nah, hari ini kita akan mengungkapkan rahasia robot tersebut. Kenapa bisa jadi pintar? Pintar mana antara robot dan kalian? Pintar mana coba? Pintar robot atau pintar kalian? Siapa? Yakin?
Oke, nanti Bu Eka kasih perkalian berulang sampai 100 kali, bisa atau tidak? Oke, hari ini kita akan mengungkapkan bagaimana konsep kecerdasan artifisial, perbedaan manusia dan mesin cerdas, kemudian etika dasar dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke? Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya. Boleh semuanya berdiri. Bangun pemuda-pemudi, hafal semuanya? Hafal. Yang nggak hafal boleh lihat liriknya di depan ya. Boleh duduk lagi semuanya. Nih, Bu Eka ingin mengingatkan kembali keyakinan kelas kita bahwa setiap siswa itu memiliki potensi untuk belajar dan berkembang ya. Jadi setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk belajar, oke? Jadi kita harus saling menghargai, ketika ada yang berbicara berarti harus didengarkan, oke? Harus saling menghargai. Siapapun boleh bertanya, siapapun boleh menjawab, siapapun boleh berbicara, ya. Tapi berbicaranya dengan sopan dan memakai etika. Ketika Bu Eka sedang berbicara, semuanya harus mendengarkan. Ketika Bu Eka bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan, baru silahkan kalian bertanya. Atau acungkan tangan terlebih dahulu, baru boleh bicara, oke? Siap? Hari ini juga kita akan belajar secara berkelompok. Ya, jadi ingat bahwa kerjasama yang baik itu adalah kunci sukses dalam keberhasilan berkelompok ya. Nih, Bu Eka pengen tanya dulu nih sama kalian. Coba ingat-ingat saat kalian menonton YouTube atau TikTok, pernah nonton YouTube atau TikTok? Pernah, mungkin tidak pernah ya. Nih, udah biarin aja. Biarkan aja. Kenapa platform tersebut selalu tahu video atau lagu apa yang mungkin kalian suka? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran kita. Siapa sebenarnya yang menyarankan video-video itu? Nih, ketika kalian pertama kali membuka TikTok, video-video yang muncul itu rata-rata video-video yang sering kalian buka, tonton. Betul atau tidak? Misalnya, yang sering buka tutorial make up, ya. Yang pertama kalian buka TikTok, yang pertama muncul itu adalah tutorial make up semuanya, betul atau tidak? Yang suka beli-beli barang-barang lucu, ya? Pasti keluarnya itu adalah iklan-iklan barang-barang tersebut, betul atau tidak? Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Kalau buka YouTube nih, kalian sering tonton sesuatu, ya? Kalian pernah langsung yang di atasnya itu adalah video-video yang biasa kalian tonton. Betul atau tidak? Coba kita buktikan. Lihat video YouTube punya Bu Eka. Ah, siap. Bu Eka sok nonton naon ya? Coba lihat.
Lagu. Kemudian zikir. Yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa tahu? Apakah mereka adalah seorang penyihir yang bisa membaca pikiran kita? Kenapa coba? Siapa yang tahu? Kemudian kalian pernah nggak menggunakan filter? Filter anu lucu kan gambar hewan, ya? Pernah nggak? Sering, ya. Coba kenapa filter tersebut bisa pas mengetahui mana letak mata kalian, mana hidung kalian, mana bibir kalian? Kenapa mereka bisa tahu? Kenapa coba? Kenapa? Coba, ada yang bisa jawab? Tapi benar nggak seperti itu? Benar, oke. Hari ini kita akan mencari tahu jawabannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mengidentifikasi minimal 3 konsep dasar kecerdasan artifisial, ya, yang sederhana dan menjelaskan manfaat serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari setelah mengamati tayangan video interaktif. Jadi, yang tadi Bu Eka sebutkan itu adalah merupakan salah satu contoh kecerdasan artifisial. KKA, kecerdasan artifisial, dan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan mengupas apa itu kecerdasan artifisial dan apa hubungannya tentang tadi. Kenapa YouTube bisa tahu apa yang sering kita tonton, kenapa TikTok tahu apa yang kita suka. Terus kalau di Shopee nih, yang pertama muncul adalah barang-barang yang sering kita cari, betul? Ya, seperti itu kan? Kalau terus filter tadi bisa mengubah muka kita sedemikian rupa tanpa jadi pindah mata ke hidung atau hidung ke telinga, ya tidak kan ya? Kenapa mereka bisa sepintar itu? Kita cari tahu jawabannya ya. Mau tahu tidak? Harus tahu, oke? Nah, sekarang kita mau main game dulu. My name is Ellie Burgess, and I'm a product manager at Tesla. My name is Dr. Chelsea Kaut. I work at the Allen Institute for Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic suite. All around you, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. When you do an internet search or scroll through your newsfeed, computers decide what you see. Computers can already recognize your face and understand your voice, and soon will be driving cars and detecting diseases even better than humans. So how is any of this possible? You may have heard about something called AI, or artificial intelligence. True artificial intelligence is decades away. There's a type of AI, called machine learning, that's here today. It's a type of AI you probably interact with every day without even knowing it. And it has the opportunity to help us tackle some of the world's biggest challenges. Machine learning is how computers recognize patterns and make decisions without being explicitly programmed. What's so exciting is that it's a completely different way to program a computer than what we've ever done before. With machine learning, instead of programming a computer step by step, you can program a computer to learn just like you learn, through trial and error and lots of practice. Learning comes from experience, and that's true for machine learning too. In this case, experience means lots and lots of data. Machine learning can take in any kind of data, images, video, audio, or text, and begin to recognize patterns in that data. Once it learns to recognize patterns in the data, it can also learn to make predictions based on those patterns, like noticing the difference between an image of a car and an image of a bicycle.
AI and machine learning are playing a bigger and bigger role in society and shaping all of our futures. That's why it's so important to learn how it works with some hands-on experience. Remember, AI is like any tool. First you get the knowledge, then you get the power. Ada yang bisa kalian tangkap dari penjelasan tersebut? Tengartos cenabu itu kan ada ininya ya, ada translate-nya. Harusnya kalian paham. Oke. Masih ingat tepuk 1, tepuk 2. Oke. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Anu terfokus nanti dapat hadiah dari Bu Eka. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Hati-hati nanti yang nggak fokus dapat hadiah dari ibu, oke? Hah? Hadiahnya istimewa pokoknya. Tepuk 5. Oke, ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke. Fokus fokus dan siun caranya. Tepuk 5 2 5 2. Wah, mau dibantuan berarti ayo nama. Oke. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3 1 3 1 3 1. Wah. Oke, langsung aja. Rainan, maju sini. Sini, nak. Nih, hadiah dari Bu Eka. Enggak. Kelihatan? Nih, lihat. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan di laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI atau kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Nih gini, Bager. Dangukan Bu Eka, semuanya nanti bakal kebagian ya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI ini ya untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan ya. Perkenalkan AI. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar atau mengidentifikasi pola. Jadi ini itu adalah AI. Ini namanya AI. Ya, ini adalah robot, sebuah robot. Dia ini tidak mengenali sebuah objek. Apakah kalian adalah manusia? Dia tidak tahu. Apakah ini adalah sampah? Dia juga tidak tahu. Apakah ini ikan? Juga dia tidak tahu, ya. Nah, tetapi dia itu dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Sekarang Rainan harus membantu AI ini untuk membantu AI ini menjadi AI yang pintar, ya. Untuk program AI, gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Pelatihan ini yang Anda berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Oke, ngertos? Ngertos tak? Oke, siap? Nah, ini ikan atau tidak ikan? So. Ikan. Cobaan lamun salahkeun. Rainan. Ya, coba salahkeun. Kasih data yang salah, coba. Salahkeun, coba. Kita percobaan dulu ya. Lanjutkan.
Teruskan. Nah, cukup saja misalnya kita lanjutkan. Setelah itu, selanjutnya coba kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Tadi kan kita memasukkan datanya banyak atau sedikit? Sedikit. Datanya yang kita berikan benar atau salah? Coba apa yang akan terjadi kepada AI tersebut? AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan yang tadi Rainan berikan. Coba kita buktikan. Rainan, coba jalankan Rainan. Tuh. Sampah juga dia tidak bawa. Jadi yang tadi dia kenali sebagai sampah, dia langsung buang. Tapi yang dia tidak kenali langsung aja dimasukin. Ya. Lihat, Ban. Tuh, itu lihat. Botol minuman, bekas botol minuman. Semuanya masuk, ya. Nah, itulah yang akan terjadi kepada AI. Oke, Rainan, boleh duduk? Nah, berdasarkan pelatihan Anda, berikut adalah beberapa objek yang diidentifikasi AI sebagai ikan. Apa yang dilakukan AI? Coba lihat. Tadi yang dikasih data itu benar atau salah data yang diberikan? Sedikit atau banyak? Sedikit. Lihat apa yang terjadi. Katanya kan robot itu pintar. AI itu kan pintar. Tapi kita kasih data yang salah, dia tidak bisa mengidentifikasinya. Ya. Oke, kita bandingkan dengan percobaan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Siapa yang mau? Sini, Nan. Rehan. Oke. Sekarang kasih data yang banyak dan data yang benar. Oke, paham? Ya. Ibu nggak halangan? Sok, boleh bantu. Sebanyak-banyaknya. Enggak ikan. Tapi ikannya kayak gitu bentuknya. Aneh ya. Ada ikan yang segitiga. Ada. Tapi emang bentuknya kayak gitu. Yang banyak. Tolong kasih tahu ke Rainan. Rainan tolong cekin itu video ibu dari jalan enggak harewas gitu. Gimana, Bu? Kita
Itu baru 53 data tuh. 100. Boleh. 100. Sebanyak-banyaknya. Tadi kadang dia tahan itu lagi. Sampai 100 saja ya. Nah, coba lanjutkan Raihan. Nah, kita bandingkan ya. Sekarang kan lebih banyak nih datanya ya. Kemudian kita kasih data yang benar. Apa yang akan terjadi? Coba lihat. Pak itu bisa. Siapa yang boleh duduk dulu? Pak itu bisa. Jadi Coba lihat apa yang terjadi. hari tamu nu piket bukan itu bu? Hah? Bukan nu piket. Saha? Kita sampahnya dipijet bukan. Oh. Ya kalau di picenan ya kudu piket. Bener. Nu piket aja keren. Tak ada berbagai. Lihat. Apa yang terjadi? Nah, kalian bisa membandingkan, bisa lihat kan bagaimana perbandingan ketika AI tersebut dikasih data yang sedikit dan diberi data yang banyak. Kemudian diberi data yang benar dan dikasih data yang salah. Bagaimana perbandingannya coba? Cung, siapa yang mau menjelaskan? Cung, jangan nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri, Cung. Atau mau ditunjuk sama ibu? So. Lebih enak nunjuk diri sendiri daripada ditunjuk sama orang lain mah. Ayo. Cung. So, Rehan, gimana coba? Rehan bisa jelasin sama ibu apa bedanya coba yang Rehan lihat aja. Tadi ketika AI tersebut nih dikasih data yang sedikit, kemudian dikasih data yang salah, apa yang terjadi Rehan tadi? Oh, si AI itu tidak bisa mengenali barang-barang yang ada. Dia tidak bisa mengenali barang-barang tersebut. Oke. Evan, seperti ingin ditunjuk sama ibu. Evan, nih, Evan. Tadi kan kata Raihan ya. Tadi kata Raihan itu AI tersebut ketika diberi data yang sedikit dan diberi data yang salah, kan dia tidak bisa mengenali tuh objek-objek yang dideteksinya. Ya, mana sampah, mana ikan, dia tidak tahu. Ya, coba Evan bandingkan. Bagaimana yang terjadi ketika AI tersebut dikasih data yang lebih banyak dan data tersebut adalah benar. Mengikuti naon? Mengikuti sesuai instruksi latihan yang tadi. Oke. Tisa, coba Tisa bisa menjelaskan lebih banyak nggak? Apa yang terjadi ketika
data tersebut dikasihnya itu banyak dan datanya itu benar. Ame kadang saya. Jangan. Ame kadang Enggak. dah nggak apa-apa. Ya Allah. Itu biar kau lihat dari videonya nanti nggak akan kelihatan. Sok. Iya nanti Ayo, sama Cina, lagi. Bu. Ayo. Sok, menurut Tisa. Tadi apa yang terjadi coba? Tadi kan ketika data yang sedikit kemudian datanya salah, apa yang akan terjadi? AI hanya mengikuti. Hah? AI hanya mengikuti. Apa? Hanya mengikuti. AI itu hanya mengikuti. Ketika datanya salah, dia juga bakal salah. Ketika datanya benar, berarti dia juga akan benar. Udah mulai nanawan, bagian ini itu nggak akan apa-apa, udah mulai nyeri ya. Ini tuh biar suara kita terdengar ya. Di luar kan berisik. Kalau Ibu Eka nggak pakai ini, suara itu tidak akan terdengar. Jadi maaf ya, Ibu Eka harus pakai ini, bukan gaya-gayaan. Biar suaranya terdengar. Sayang kalau misalnya kalian sudah menjawab. Oh, tadi pertanyaannya oke. Apa itu? Kenapa bicaranya kayak gitu? Nggak sopan kayak gitu ya. Nggak boleh bicara kayak gitu. Nih, gini Najril. Bu Eka pengen tanya. Tadi kan yang pertama nih, kita sudah mencoba. AI tersebut kan tadi tidak tahu apa-apa. Percobaan pertama, AI-nya itu dikasih data yang sedikit. Kemudian datanya itu salah. Nah, percobaan yang kedua, AI-nya itu dikasih data yang lebih banyak dan benar. Nah, Najril bisa menjelaskan tidak bagaimana hasilnya? Hasilnya AI bisa memprediksi objek yang diprediksinya lebih jelas. Jadi Najril bisa tahu nggak sekarang AI itu bagaimana sifatnya? Seperti yang tadi dibicarakan oleh Tisa. AI itu cenah hanya menurut, betul nggak kata Najril? Betul. Betul. Kenapa? Karena AI mengikuti apa yang diajari oleh pelatihnya. Oleh pelatihnya. Berarti bisa menjawab tidak ketika Najril suka buka TikTok? Suka. Nih, yang suka Najril tonton apa coba? Game. Bukan. JJ. Sebut tentang game terus kadang-kadang ada perkalian itu kadang-kadang Bu ada perkalian video gitu. Oh, video-video pembelajaran. Oke, pinter. Pas ketika Najril buka, apakah itu yang keluar? Pertama video lucu terus makin ke bawah Bu makin ada perkalian gitu Bu. Berarti karena itu yang sering Najril tonton. Ya. Ini speechless budak ibu. Iya Bu. Nih, Bager, anak soleh Ibu ya. Kalian Bu Eka kan sudah bilang ya, Bu Eka tahu, Bu Eka percaya kalian itu adalah anak yang pintar, anak yang cerdas. Tapi Bu Eka mohon kalian, hal yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian, kita tidak akan pernah terlihat orang pintar ketika kita tidak bisa menunjukkan hal itu. Tapi yang Bu Eka minta bukan menunjukkan kepintaran kita dengan kesombongan. Tapi dengan rasa percaya diri bahwa kita ini bisa, kita ini mampu. Dengan cara apa? Ketika guru bertanya, kalian bisa menjawab. Cing cirining kalian teh merhatikan Bu Eka. Ya, dah apal kalian teh apal jawabanana, cuman isin, malu. Jadi we nyumput nggak cuma teh dihanap. Jempolnan utek-utekan gituan. Ya. Nih, Bu Eka minta kalian harus lebih berani lagi ya. Oke? Nih, kita lanjutkan kembali. Sekarang udah kebayang belum? Apa itu AI atau kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial dan AI itu adalah sama aja, ya, yaitu adalah kecerdasan buatan. Oke, sekarang kita tonton videonya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan.
Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak semudah itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus theory of everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata tidak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam dan di industri kreatif itu aman, coba pikir lagi. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa tulis musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak akan banyak tenaga, dan hasilnya lebih baik lagi. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa menyaingi kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Tonton baik-baik ya, nanti tugasnya ini berhubungan dengan ini. Yang didiskusiin sama para Terdengar? pemimpin dunia G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu White House, yang fokus meningkatkan skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan muda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara G20 lain. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari pasangan sampai keluarga. Selain kita perlu melajari dan menyikapi AI dari 2 sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil maju. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukan yang tidak mungkin di masa depan nanti kita semua akan jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Masih ada satu video lagi ya yang harus kalian tonton. Terdengar semuanya? Terdengar? Oke. Tonton baik-baik. Nanti ada tugas kelompok
yang harus kalian kerjakan, kalian harus mengidentifikasi apa itu kecerdasan artifisial. Jadi harus paham ya, oke? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan membuat saja ya. Namun sebenarnya AI sedang merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur display pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Dalam foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten info misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari tulisan kita. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafik permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 kecerdasan pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik pengetahuan rangkaian sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Namun AI pada judulnya. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa klinik yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu
sifat malas dan kegelisahan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan buat AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi Nih, anak-anak. Jadi AI atau kecerdasan artifisial itu adalah sesuatu hal yang sangat dekat dan setiap hari kita temui. Ya, tadi teh naon wae coba contohnya, apa saja? Apa saja coba? Dari tadi dari awal Bu Eka bicara sampai barusan nonton 2 video, apa coba? Contoh-contoh AI yang ada di sekitar kita. Apa? Kamera. Terus? Apa? Handphone, lebih spesifiknya lagi. Handphone itu kan ada berbagai macam ya. Itu makan alatnya. Terus? Scanning muka, scanning wajah di HP. Kalau buka HP suka ada itu kan? Apa? Scanning wajah. Betul. Terus apa lagi coba, Cul? Sidik jari. Apa? Memprediksi cuaca. Aya di HP. Betul. Yang apa? Pola apa? Oh, ya betul. Pola kalau buka HP. Terus map, Google Map, pinter. Terus tadi tuh yang suka kalian tonton apa? TikTok, Instagram, YouTube, Google, ya Facebook, itu semuanya itu adalah kecerdasan artifisial, ya, atau kecerdasan buatan atau AI. Jadi kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, dan AI adalah 3 hal, ya, adalah satu hal yang sama. Eta keneh, ya, oke. Sekarang pembagian kelompok, sudah duduk per kelompok? Sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Enggak, ini makan yang minggu kemarin. Tadi kan kalian pengen belum diedit. Tapi kalian udah duduk per kelompok kan ya? Ini boleh dikasih jarak antara kelompok ini sedikit aja ya.
Ini juga boleh dikasih jarak sedikit, geser. Biar terlihat perbedaan kelompoknya. Nah, apa tugasnya? Lihat, di sini Bu Eka sudah menyiapkan diagram pen. Tahu diagram pen? Diagram pen pernah belajar di buku bahasa Indonesia yang gambar apel. Perbedaan siapa? Rana dan Rani ya? Ya, betul? Kasih ingat? Nah, itu yang tentang Rana, tentang Rani dan persamaannya. Masih ingat? Nah, sekarang kita akan menggunakan cara tersebut untuk mengidentifikasi perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Ya, atau kecerdasan buatan dan kecerdasan alami dari manusia. Nih, kecerdasan alami manusia seperti apa, kemudian kecerdasan mesin atau buatan seperti apa, dan sama-sama mampu apa aja. Oke? Paham? Paham nggak? Boleh kalian tuliskan sebanyak-banyaknya yang kalian tahu, berdiskusi dengan kelompoknya. Oke? Ya? Bu Eka kasih waktu 10 menit ya? Ya? 10 menit. Makanya 10 menit waktunya kan cuma sedikit ya. Kita kan cuma 2 jam pelajaran ya. Ini kita sudah menghabiskan berapa banyak waktu. Oke? Jadi wayahna 10 menit harus selesai kerja sama. Oke? Kalau dari tadi memperhatikan apa yang Bu Eka jelaskan ya, pasti kalian akan bisa menuliskan nih. Sok, boleh. Waktu dimulai. Apa? Apa? Iya, emang sengaja beda. Tapi sama aja kan? Kan diagram pen itu beda-beda bentuknya. Sama aja. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Di atas, di mana aja. Di sini. Di sana di atasnya sayang. Nah, ya. Sok. Kerja kelompok, berdiskusi. Seperti biasa ya, yang ikut berdiskusi di checklist, yang tidak ikut berdiskusi jangan di checklist, oke?
Ya dibalikin atuh meh teu nyeri dudukna, dieuna korsina biar enak kalian. Sok. Meh teu murilit badanna. Lama bisa menggambar ya sama-sama aku. Boleh. Apa aja yang kalian tahu, boleh tuliskan aja, ya. Kalau yang nggak tahu mah gimana mau nulisnya sayang? Kamu ngesok. Kan tadi dari tadi sama Bu Eka teh udah dijelasin AI itu seperti apa. Ya, selesai. 5 menit lagi. Menit lagi ya, kalau sudah menunggu dari tadi.
Sudah selesai? Nggak apa-apa. Udah? Udah, bagus kayak gitu. Sok, lanjutin. Ini persamaannya kayak gimana? Kalau manusia bisa apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI? Coba. Manusia bisa apa? Apa? Permisi. Iya teh balikan korsina ameh teu nararonggeng. Ya, apa susahnya? Nah, apa? Persamaannya yang bisa dilakukan oleh manusia dan bisa dilakukan oleh AI. Kalau ini mah kan hanya bisa dilakukan oleh manusia, tapi nggak bisa dilakukan oleh AI. Kalau ini mah bisa dilakukan oleh AI, tapi tidak bisa dilakukan oleh. Nah, kayak gitu. Ini mah bisa kedua-duanya bisa. So, Cari lagi kepo. Bisarin aja. Dua menit lagi ya. Iya nah bangkuna balikin gerak. Kamunya yang sakit kayak gitu. Naon? Ya diem ya. Ya dia memang kayak gitu. Jadi dia harus sambil lari-lari berpikirnya. Besok mah bawa skipping. Gituan. Itu waktunya yang buat lari tapi Nah, harus sambil kayak gitu dia mah. Evan itu kalau diem dianya nggak jalan. Bener kan? jalan ke Mela juga tuh. Iya, harus panas dulu. Besok mah sama ibu suruh lari dulu di luar. 10 keliling. Dan tadi kayak gitu lagi. Ini apa? Kecerdasan. Ya, ini apa? Kepintaran. Iya udah. Ini sketsa wajah. Ini juga sketsa wajah. Padahal manusia juga bisa bikin sketsa, kan? Pandai melukis semua. Harusnya ini yang dibacakan, yang ditulis itu adalah yang hanya bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan, tapi tidak bisa dilakukan oleh manusia. Eta bisa. Manusia bisa nggak fotokopi? Iya, sok salatkeun. Berarti bukan ini, kan sketsa wajah mah manusia juga bisa. Ya, mesin fotokopi, memfotokopi dokumen boleh. Mencetak dokumen manusia bisa mengeluarkan kertas dari sini? Tidak bisa kan ya? Kalau ini yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, tapi tidak bisa dilakukan oleh AI. Kayak gitu.
lain ya. Apa? Udah sok lanjutin aja. Bapak sok. Udah? Bayang, waktunya sudah selesai. Mau ice breaking dulu? Sok, boleh tuh berdiri dulu. Gak apa-apa, nanti dilanjutin lagi. Sok, cari tempat yang lega, boleh digeserin bangkunya. Sok, boleh pindah tempat. Siap? Iya, sesudah ini. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, jangan jauh. Jangan diputar-putar, jangan lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang. Ayo Evan, biar bisa berpikir. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, jangan jauh. Jangan diputar-putar, jangan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah Dilan, Pino. Nanti sama Bu Eka suruh presentasi ya. digoyang-goyang, Aduh ya Allah. tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegangan jauh. Tangan diputar-putar, pegangan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, sampai ke bawah. Diputar-putar, diputar sekarang. Diputar-putar, diputar ke kiri. Nih, aram sam-sam. Nah. Boleh teriak ya. Mengagetkan sekali ya. Raihan udah nggak sabar pengen presentasi. Ya, boleh dibawa sayang. Boleh dibawa Fajar. Tuh, boleh teriak.
Mending heboh. Ya Allah. Boleh duduk lagi, Bager. Nah, nih. Sekarang siapa mau presentasi? Siapa yang sudah siap? Hmm? Boleh? Ayo. Siapa yang mau mengacungkan diri atau mau ditunjuk sama ibu? Benar. Berarti siapapun harus sudah siap. Hah? Iya? Pernah baca kena tahu kok? Pak. Boleh dibacain aja. Duduk di sana. Di depan dibacain aja. Boleh perwakilan kelompok. Najil mau? Ayo, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Ya udah, mau ditunjuk sama ibu. Dikocok. Berarti siapapun harus siap kalau kayak gitu. Tidak ada yang mau menunjuk diri. Ini perwakilan satu orang, ngebacain itu aja, cuman dibacakan saja. Mau nggak? Sok ya, siap ya. Siapapun yang keluar harus Boeka spin. Ya, oke, siap. Cuman satu orang yang maju ke depan baca hasil diskusinya. Ya, siap ya. Berapa? Kelompok 4 mana? Dibacakan saja. Sok, Najril ke depan, Najril perwakilan kelompok aja. Gak apa-apa. Maaf ya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Terus kan sekedik, Bu. Iya, sok. Boleh semuanya mendengarkan Najril dulu ya. Tadi kan kesepakatannya ketika ada teman yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan, oke? Sok, silakan Najril. Kecerdasan buatan mesin bisa menjawab dengan cepat dan juga bisa mengenal sidik jari manusia. Juga mencetak dokumen. Ya. Kecerdasan alami manusia. Manusia bisa membuat AI lebih cerdas dan manusia memiliki lebih banyak tenaga. Lebih banyak apa? Tenaga. Oke. Kalau persamaannya? Sama-sama mampu. Manusia dan AI bisa menggambar. Manusia dan AI bisa berpikir dengan sekreatif mungkin. Oke, boleh duduk. Setuju nggak dengan apa yang dikatakan Najril? Setuju. Setuju? Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Najril. Ya, jadi betul tadi yang dikatakan Najril, kalau AI itu tadi bisa mencetak dokumen, ya. Kalau manusia bisa mencetak dokumen atau tidak? Tidak. Terus tadi apa lagi? Bisa mengenali sidik jari, ya. Kemudian bisa apa lagi tadi?
menjawab dengan cepat, ya. Manusia juga sebenarnya bisa menjawab, cuman memang butuh waktu, ya. Kecepatannya lebih cepat. Kemudian tadi manusia itu tenaganya lebih banyak, Cina ya. Terus iya, seperti yang tadi kita lakukan, seperti kepada tadi mesin AI. Ketika AI sebenarnya ya, yang lebih cerdas itu siapa? Manusia atau AI? Manusia, karena yang menciptakan AI itu adalah manusia. AI itu tidak akan tahu apa-apa ketika kita tidak ada manusia. Ketika tidak ada manusia yang memberikan data, ya, AI itu bukan apa-apa. Oke, dan kalian juga tidak boleh terlalu percaya berarti kanu AI teh. Kanu hasil Google oke ulah langsung percaya. Kalian harus mencari berbagai sumber. Paham ya? Karena AI itu termasuk Google itu adalah buatan manusia. Ketika tadi AI diberikan data yang sedikit, diberikan data yang salah, dia juga kan akan salah. Ya, akan error. Paham? Oke, nih ada beberapa perbedaan. Nanti di minggu depan kita akan bahas lebih ini lagi ya. Apa itu buka-buka wayanya? Itunya tos logor. Udah, nih, Bager, kecerdasan artifisial, lihat. Kecerdasan artifisial itu, lihat ini, ada perbedaannya. Kecerdasan artifisial itu atau AI itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Ya, jadi ketika kalian curhat ke AI, ya, dia itu tidak akan paham, tidak bisa mendeteksi. Ya, walaupun dia tahu itu perasaan sedih, senang karena kalian yang menyebutkannya. Ya, tapi AI itu tidak akan seperti manusia. Kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya. Kemudian AI juga belajar dari data dan program yang diberikan. Seperti tadi, semakin banyak data yang dia dapatkan berarti semakin dia pintar. Ya. Kemudian manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Ari itu mah terus kena dihuapan. Ari kita mah kan bisa mencari belajar sendiri ya. Seperti itu bedanya manusia dengan AI. Kemudian ini hanya memahami hal yang ada di dalam datanya. Namun dia tidak dimasukkan data, dia tidak akan paham. Ya. Kemudian jika manusia bisa memahami konteks yang luas. Manusia mah ketika misalnya dikasih A, dikasih telur dan tepung, dia bisa berpikir gimana caranya telur dan tepung ini bisa menjadi sebuah makanan. Ketika kita kasih tepung dan telur kepada AI, tapi kita belum memasukkan program caranya membuat kue, AI tersebut tidak akan mampu membuat kue. Paham? Nah, kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Inilah bedanya manusia dengan AI. Jadi, lebih baik mana AI dan manusia? Manusia, karena kita yang menciptakannya. Jadi urang teh ulah eleh. Kita jangan kalah dengan AI. Tapi bukan berarti AI itu tidak berguna untuk kita. Kita juga merasakan kan ya kebaikan dari AI itu sendiri. Oke? Nah, nih kesimpulannya, otak pintar dan hati yang baik. Ya, KA itu bukan sihir tapi sebuah program. Ya, seperti yang tadi Bu Eka bilang. Tadi kan, apakah AI itu sebuah sihir? Bisa mendeteksi pikiran dan hati kita? Tidak. Dia itu adalah sebuah program
yang kita masukkan data-datanya sehingga dia tahu apa yang kita inginkan. Kemudian KA juga punya dua sisi, yaitu manfaat dan dampak. Seperti yang tadi, kalau kita terlalu percaya, ya, jika ada sekarang mah terlalu banyak berita hoaks geningan ya. Ada ular raksasa, ada naga, bisa jadi gambar-gambar kayak gitu kan? Itu tidak boleh kita langsung percaya karena hal tersebut sekarang bisa dibuat dengan mudah oleh AI. Ya, kemudian etika digital, gunakan otak dan hati. Ya, kita dalam menggunakannya tetap kita itu jauh lebih pintar daripada AI. Jadi kita harus bisa memanfaatkan AI dengan baik. Ya, pelajaran ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulannya, kalian itu adalah generasi yang akan menciptakan dan menggunakan kecerdasan artifisial di masa depan. Gunakanlah kecerdasan otak kalian untuk belajar coding dan gunakan hati kalian, ya, menggunakan etika kalian untuk memastikan teknologi membawa kebaikan bagi semua orang. Gimana hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Tapi hari ini banyak yang nggak fokus belajarnya. Kenapa? Ditinggalkan ku Bu Eka 2 hari teh malah melempem. Ya, Bu Eka sudah bilang ada ataupun tidak ada Bu Eka, kalian harus tetap jadi anak yang hebat. Siapapun gurunya, ya, kalian harus tetap jadi diri kalian. Diri kalian yang hebat, diri kalian yang pintar. Ya, ulah tergantung ku Bu Eka digebrag kakara bagaruga. Ya, ari teh digebrag mah melempem deui. Kemarin udah pada bagus, udah pada aktif, pada hebat. Ari ayeuna naha melempem deui. Kenapa coba? Tekawur ieu mah ditinggalkeun sakedap teh. Bu Eka minta maaf ya, kemarin Bu Eka sakit, Bu Eka nggak bisa datang ke sekolah ya. Kemudian kemarin juga Bu Eka juga tidak sengaja, bukan sengaja tidak masuk sekolah, tapi memang Bu Eka ada keperluan di luar tugas dari sekolah. Jadi Bu Eka juga tidak main. Oke, ya. Bu Eka minta sekali lagi Bu Eka ingatkan, siapapun guru yang ada di kelas ini yang mengajari kalian, walaupun wali kelas kalian bukan Bu Eka, tetaplah jadi diri kalian yang hebat. Ya, karena yang membuat pintar itu bukan guru, tapi diri kalian sendiri. Ya. Ayeuna tadi dari Bu Eka dari awal sampai akhir Bu Eka ngocoblak, Bu Eka bicara, udah teu paham, pusing. Nya pusing ari teu merhatikeun mah. Pusing ari teu fokus mah. Ya, dari tadi cuman curat-coret, nyoopal tot sendiri, sibuk dengan kegiatan masing-masing, pikirannya kemana-mana, ya sama aja dengan bohong. Ketika kalian berada di sini, kalian harus fokus lagi belajar. Ya, pikirannya ulah kemana wae. Ya, kemarin-kemarin udah pada hebat, udah pada aktif. Kenapa sekarang malah melempem? Ya, kebiasaan baik itu harus tetap ada. Walaupun ada tidaknya Bu Eka di kelas menemani kalian belajar. Oke? Walaupun anak Bu, kalau gak ada sama Bu Eka cuma dikasih tugas aja, nggak ada yang nemenin. Berarti guru yang lain itu percaya bahwa kalian itu sudah menjadi anak yang hebat. Anak yang bisa mandiri. Bu, tapi nggak ngerti, coba baca buku. Ya, oke, sekali lagi Bu Eka minta maaf ya. 2 hari kemarin Bu Eka tidak masuk sekolah. Dan besok juga Bu Eka ada kegiatan, tapi insya Allah Bu Eka kesini juga ya. Kesini dulu. Ya. Hari ini seneng? Seneng. Oke, coba tepuk semangat dulu ya. Seneng na oge melempem. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Bu Eka tutup. Setelah ini kalian belajar bersama Pak Ali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tugasnya dikumpulkan ya. Yang itu. Mau pindah lagi? Hah? Boleh? Boleh.